Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas memecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok imbas melanggar surat edaran gubernur yang melarang kegiatan study tour keluar provinsi. Kegiatan study tour acap kali menuai pro dan kontra karena membebani orang tua secara finansial dan beberapa kali kecelakaan terjadi saat perjalanan study tour. Untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam Pak Ubaid, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam, selamat malam. Baik, Pak Ubaid, jadi sebenarnya terkait dengan study tour ini, apa dampak atau efek positif serta apa dampak yang negatif dari kegiatan study tour? Kalau dampak positifnya ya namanya kan studi ya, di Hmm, situ ada pembelajaran gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan itu apakah benar itu? Jangan-jangan studinya nggak ada, yang adanya tour ya. hmm. Jadi jalan-jalan saja itu yang terjadi itu ya. Bahkan soal aspek keselamatan, kemudian pembiayaan itu ternyata menjadi masalah dari yang sudah-sudah ya. Sehingga study tour ini banyak menimbulkan korban karena transportasinya tidak diatur, tidak dipersiapkan, kemudian keselamatan peserta didik yang ikut juga tidak dipikirkan dengan baik di tempat kejadian studi tour ini dilakukan gitu ya, sehingga banyak korban sampai harus meregang nyawa. Kemudian yang juga banyak disoroti adalah ternyata study tour ini kan tidak dibiayai oleh pemerintah Ya. ya, meskipun di sekolah negeri. Studi tour juga pembiayaannya tidak dibiayai oleh sekolah gitu, tapi seluruh beban operasional, seluruh kebutuhan itu dibebankan kepada peserta didik gitu. Itulah yang kemudian mendapatkan protes dari banyak orang tua, wali murid ya, yang terjadi itu. Karena biasanya sekolah itu membuat aturan seenaknya sendiri ya. Hmm, Misalnya ikut nggak ikut harus bayar gitu ya, hmm. gitu. Sehingga peraturan yang ikut nggak ikut harus bayar itu memaksa semua murid untuk ya ikut berpartisipasi dalam studi tour gitu ya. Terlepas dari bisa bayar atau tidak gitu ya. Nah, konsekuensinya jika mereka ikut studi tour tapi bayarannya belum lunas atau belum bayar, itu panjang ceritanya. Misalnya, waktu ujian mereka nggak boleh ikut ujian sebelum melunasi tagihan studi tour. Waktu akhir tahun misalnya pengambilan ijazah, ijazahnya ditahan oleh sekolah karena belum melunasi uang studi tour dan seterusnya. Ini kan lagi-lagi korbannya adalah peserta didik gitu ya. Hmm. Ini yang punya ide studi tour ini kan pihak sekolah misalnya gitu kan. Tetapi kenapa kemudian beban operasional, beban pembiayaan itu harus peserta didik yang menanggung, orang tua yang harus membayar. Dan ketika tidak bayar, tidak mau bayar, ternyata berkonsekuensi terhadap penahanan hak-hak anak yang harusnya dia peroleh, misalnya soal ijazah Ya. ya, ketika lulus itu banyak sekali yang ijazahnya ditahan karena belum bayar uang studi tour. Jadi menurut saya keputusan ya Gubernur Jawa Barat itu sudah tepat ya, Hmm. membuat surat edaran, dan surat edaran itu ya harus ditaati oleh semua sekolah. Jangan sekolah itu kemudian membuat aturan-aturan sendiri yang merugikan orang tua dan juga merugikan peserta didik. Oke, baik. Menarik Pak Ubaid, Anda menjabarkan bagaimana kerugian orang tua dan juga siswa mengenai study tour ini. Tapi kalau kita sedikit geser point of view-nya dari perspektif sekolah begitu. Kalau kegiatan study tour ini dilarang, apakah kebijakan ini menimbulkan kerugian untuk sekolah atau justru ada keuntungannya? Ya, dari banyak kasus ya merugikan sekolah gitu ya. Hmm. Karena biasanya dari kasus-kasus yang ada Mhm. ternyata banyak sekali sekolah-sekolah itu ya menjalin kerjasama dengan tempat-tempat wisata ya. Ya. Sekolah-sekolah itu sudah menjalin kerjasama dengan penyedia transportasi gitu. Sehingga kalau ada rutin acara tahunan ya,
bekerjasama dengan penyedia pihak ketiga transportasi, kemudian pihak ketiga tempat-tempat wisata, itu sekolah mendapatkan fee gitu kan. Hmm. Begitu pula dengan uang yang dikumpulkan dari peserta didik dengan sejumlah uang jutaan rupiah ya, bahkan puluhan juta mereka dia peroleh, itu ada keuntungan yang bisa dikelola dan dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang terkait dengan sekolah itu gitu loh. Justru yang menjadi pertanyaan orang tua dan peserta didik adalah manfaat untuk belajarnya apa, Oke. manfaat untuk pembelajarannya apa, itu yang nggak bisa disajikan oleh sekolah gitu, yang peserta didik juga tidak bisa mendapatkan itu gitu. Yang ada adalah foto-foto dan jalan-jalan saja gitu. Kalau hanya sekedar foto-foto dan jalan-jalan, itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya masing-masing gitu loh. Hmm. Kalau peserta didik dengan keluarganya ingin jalan-jalan, ya silakan secara pribadi dengan keluarganya. Tidak kemudian bikin agenda bersama, lalu memaksa. Hmm. Bahkan banyak juga laporan dari masyarakat terintimidasi dari pihak sekolah jika ada yang nggak ikut, ya itu dibully gitu kan. Jika ada yang tidak mampu bayar, dipanggil oleh kepala sekolah, kenapa nggak bayar? Padahal peraturannya bayar, nggak bayar, apa namanya, semua semua harus bayar, mau ikut ataupun nggak ikut gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya itu nggak ada, lebih Oke. banyak bahayanya, dampak-dampak negatif yang lain. Oke, Pak Ubaid, kalau misalkan Anda mengatakan study tour ini berkaitan erat dengan keuntungan yang didapatkan oleh sekolah, tapi ternyata banyak sekolah yang berdalih menganggap bahwa study tour ini merupakan bagian dari pembelajaran di luar sekolah. Berarti Anda tidak setuju dengan konsep ini? Ya jelas ini kan bukan kejadian yang sekali dua kali, tapi sudah bertahun-tahun dilakukan. Hmm. Pertanyaannya adalah jenis pembelajaran apa yang dipelajari dalam study tour itu gitu. Hmm. Apakah tidak bisa dilakukan di sekolah ya? Apakah tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang terjangkau, yang berada di sekolah, yang berada di masyarakat, yang ada di sekitar sekolah, yang ada di desa, itu bisa semua. Kenapa harus jauh-jauh keluar kota? Kenapa harus jauh-jauh keluar provinsi? Kenapa harus jauh-jauh ke Bali misalnya? Dan itu kan banyak sekali jutaan uang yang harus dikumpulkan, yang harus disetorkan oleh orang tua gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat data terakhir pendidikan kita, itu kan kita ini kemampuan membacanya lemah, Hmm. kemampuan berhitungnya lemah gitu kan. Lalu kenapa sekolah membuat ya program-program yang tidak relate dengan pendidikan, yang tidak relate dengan peningkatan kemampuan berhitung, meningkatkan kemampuan membaca, itu yang perlu digenjot. Tapi kenapa kemudian malah memikirkan jalan-jalan, yang itu sebenarnya ternyata ketika didalami ya, tidak ada hubungannya dengan literasi, tidak ada hubungannya dengan numerasi, Ya. ya kecuali hanya foto-foto jalan-jalan dan bikin konten di media sosial. Dan itu sangat jauh dari visi, kemudian keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Oke, Pak Ubaid, tadi Anda mengatakan kenapa harus jauh-jauh keluar pulau, kenapa harus jauh-jauh ke Bali gitu. Tapi kalau aturan yang diterapkan oleh Pemprov Jabar ini kan mengatakan study tour hanya boleh dekat-dekat saja di dalam provinsi saja begitu. Bagaimana pandangan Anda kalau misalkan study tour ini tetap dilakukan tapi di dalam provinsi, ini masih ideal atau tidak sebenarnya? Jadi menurut saya ya, jadi sumber belajar, jadi studi tour itu kan sebenarnya kan belajar ya kan, Iya, belajar studinya gitu, jangan studinya dihilangkan, jadi tur saja betul. jalan-jalan gitu. Mhm. Jadi apa manfaat, apa pembelajaran yang bisa dilakukan dalam studi tour itu ya? Yang pertama menurut saya, bagaimana anak-anak ya peserta didik itu memahami apa yang ada di masyarakat, apa saja potensi yang ada di desa situ, di kecamatan situ, di kabupaten situ gitu. Oke. Lah, ketika mereka mengetahui tentang budaya di desa situ, sejarah di desa situ, potensi yang bisa dikembangkan di desa situ, maka peserta didik itu akan mengetahui ya apa yang bisa dia lakukan. Kenapa saya harus berada di desa ini? Kenapa saya harus berada di kabupaten ini? Apa kontribusi ya sekolah? Apa kontribusi kita sebagai anak di desa situ untuk mengembangkan desanya?
apakah desa saya ini sudah maju atau belum? Sumber daya yang ada di desa ini itu apa saja? Apa yang sudah saya kenali dan mana yang belum saya kenali? Kalaupun ada, apa yang perlu dikembangkan? Apa Hmm, yang perlu dikuatkan? Itu yang menurut saya memperkuat literasi. oke. Bagaimana anak membaca desanya, bagaimana anak-anak membaca kabupatennya, bagaimana anak-anak punya critical thinking terkait dengan budaya yang ada di situ, masyarakat yang ada di situ, potensi yang ada di situ dari berbagai sektor. Ada sektor ekonomi dibaca di situ, dipelajari, ada sektor keagamaan dibaca, dipelajari di situ, ada sektor-sektor politik perlu Hmm. dibaca di situ, dipahami di situ, dikritik di situ, apa kontribusi sekolah di situ, apa hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, apa peran kita sebagai peserta didik itu bisa bertahun-tahun dipelajari nggak kelar-kelar itu dan itu sungguh pendalaman pembelajaran yang perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah kita. Bukan kemudian hanya sekedar jalan-jalan, tetapi output-nya nggak tercapai, apalagi outcome-nya. Oke, baik, Pak Ubaid, ini kalau kita melihat kan sebenarnya juga beberapa study tour yang dilaksanakan akhirnya berujung maut begitu ya. Ada rentetan peristiwa kecelakaan ketika perjalanan study tour. Apakah menurut Anda sebenarnya pemerintah seharusnya lebih tegas dalam mengatur study tour dan seperti apa sebenarnya alternatif kegiatan yang efektif? Pak Ubaid, Pak Ubaid, Iya, halo? apakah masih mendengar saya? Iya. Oke, oke, baru Oke, terdengar, oke. siap, siap. Silahkan Pak Ubaid. Maaf, tadi pertanyaannya Oh, oke. putus-putus tadi. Baik, kalau kita melihat kan sebenarnya banyak kecelakaan berujung maut ketika perjalanan dari study tour ini begitu. Menurut Anda apakah sebenarnya pemerintah perlu lebih ketat lagi untuk mengatur kegiatan seperti study tour dan harusnya kebijakan seperti apa yang lebih efektif, Pak Ubaid? Yang pertama ya, jadi studi tour harus dikuatkan tentang pembelajarannya, tidak Hmm. hanya jalan-jalannya gitu. Mhm. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu harus relate ya dengan kebutuhan peserta didik dan kepentingan pendidikan. Yang ketiga, kalaupun ada dan dilakukan secara bersama-sama, itu beban operasional, kos dan seterusnya itu jangan dibebankan kepada orang tua. Oke. Tapi ini menjadi program pemerintah, ini menjadi program sekolah. Jadi tidak membebankan biaya kepada orang tua. Dan yang terakhir menurut saya ya, Mhm. segala sarana, prasarana, kelengkapan, keamanan dan semuanya itu harus prepare dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Sehingga ini tidak hanya soal belajar tetapi harus ada sarana transportasi, ada soal keamanan, soal ketercukupan gizi nanti di lokasi sana dan seterusnya. Maka ini harus diatur sedemikian rupa, tidak asal-asalan yang selama ini terjadi tanpa ada pengawasan, tanpa ada komunikasi yang baik dengan pihak keluarga, sehingga banyak sekali miskomunikasi ya antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Pihak keluarga tidak mengizinkan sekolah ngotot dan seterusnya. Ini artinya koordinasi yang buruk, persiapan yang tidak ada, dan juga resiko-resiko Oke. yang mungkin bisa terjadi itu tidak terbaca dengan baik sehingga Baik. segala persiapan bisa morat-marit gitu. Baik, banyak aspek-aspek yang harus diawasi dalam pelaksanaan study tour. Jangan sampai ini hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi merugikan orang tua siswa dan tidak memberikan dampak yang efektif, begitu ya, Pak Ubaid. Terima kasih banyak atas diskusinya pada kesempatan kali ini, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam, Pak Ubaid, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.